Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsarin Putri Pradita Ramawati dengan NIM 254013173. Di sini saya izin menjelaskan isi makalah dari kelompok kami untuk memenuhi tugas pengantar manajemen. Dengan judul pengambilan keputusan, yang pertama teori, yang kedua tahapan, dan yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam konteks organisasi dan manajemen. Setiap hari, manusia dihadapkan pada berbagai pilihan, mulai dari keputusan sederhana seperti memilih pakaian, sampai dengan keputusan yang sangat besar dalam organisasi maupun perusahaan. Oleh karena itu, memahami bagaimana proses keputusan berlangsung sangatlah penting agar pilihan yang dibuat bisa lebih tepat dan bermanfaat. Dalam dunia manajemen, pengambilan keputusan bukan hanya tentang tanggung jawab satu orang saja, tetapi juga bisa melibatkan kelompok atau seluruh organisasi. Menurut para ahli seperti Terry dan Siagian, pengambilan keputusan merupakan proses sistematis yang dimulai dari memahami masalah, mengumpulkan data, menganalisis alternatif, hingga memilih solusi terbaik. Dengan kata lain, keputusan yang baik bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses berpikir, analisis, dan pertimbangan. Teori-teori pengambilan keputusan. Dalam makalah ini dijelaskan bahwa teori pengambilan keputusan berkembang dari pendekatan rasional sampai teori yang melibatkan intuisi dan faktor psikologis. Awalnya, teori klasik menjelaskan bahwa manusia mengambil keputusan secara rasional atau logis. Simon 1977 menyebut ini sebagai rational decision making model, di mana seseorang dianggap mampu mengevaluasi semua informasi secara objektif sebelum memilih solusi terbaik. Namun, dalam kenyataannya, manusia tidak selalu bisa berpikir seideal itu karena keterbatasan waktu, informasi, dan kapasitas berpikir. Namun, dalam kenyataannya, manusia tidak selalu bisa berpikir seideal itu karena keterbatasan waktu, informasi, dan kapasitas berpikir. Simon memperkenalkan teori banded rationality, artinya manusia sering memilih keputusan yang cukup memuaskan, meskipun bukan yang paling sempurna. Selain itu, ada juga teori pengambilan keputusan berbasis intuisi, pengalaman, nilai, dan emosi. Pengambilan keputusan berbasis intuisi, pengalaman, nilai, dan emosi, terutama dalam situasi yang mendesak atau ketika data tidak lengkap. Di lingkungan organisasi, dikenal juga teori partisipatif, yang menekankan bahwa keputusan yang melibatkan banyak orang akan menghasil yang lebih berkualitas, karena prosesnya mengandung kolaborasi, komunikasi, dan pertimbangan berbagai sudut pandang. Tahapan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan tidak terjadi secara acak, tetapi melalui beberapa langkah terstruktur. Terry 1997 menjelaskan 6 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Pada tahap ini, kita harus memastikan apa masalahnya secara jelas. Salah diagnosis akan menyebabkan salah keputusan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Semua data relevan dikumpulkan untuk menjadi dasar pertimbangan. Semakin berkualitas informasi yang digunakan, semakin baik keputusan yang dihasilkan. Yang ketiga, menganalisis alternatif. Berbagai pilihan dievaluasi berdasarkan resiko, manfaat, biaya, dan kemungkinan dampak yang akan terjadi di masa depan. Memilih alternatif yang terbaik. Pada tahap ini, keputusan diambil. Kadang keputusan ini didasarkan pada logika, tetapi dalam kondisi tertentu intuisi juga berperan. Pelaksanaan keputusan. Keputusan yang sudah dibuat harus dijalankan dengan strategi yang jelas, koordinasi yang baik, serta dukungan sumber daya. Evaluasi keputusan. Tahap terakhir adalah melihat apakah keputusan yang diambil berhasil. Jika belum tepat, dilakukan perbaikan atau penyesuaian, disebut evaluasi. Tahapan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses siklus yang terus berkembang dan diperbaiki. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh logika, tetapi juga oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi nilai dan prinsip pribadi, emosi, pengalaman, intuisi. Seseorang yang pernah mengalami suatu kejadian sebelumnya cenderung memiliki keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu. Sementara emosi, terutama dalam kondisi tertekan,
bisa membuat keputusan menjadi impulsif atau terlalu cepat. Faktor eksternal mencakup yang pertama, lingkungan sosial, yang kedua, budaya organisasi, yang ketiga, tekanan waktu, kualitas dan ketersediaan informasi dalam organisasi yang budaya komunikasinya terbuka. Keputusan biasanya lebih partisipatif dan demokratis. Namun dalam situasi darurat, keputusan sering harus diambil cepat meskipun informasi belum lengkap. Baik, untuk penutup, secara keseluruhan, pengambilan keputusan merupakan proses penting yang harus dilakukan secara rasional, terstruktur, dan mempertimbangkan berbagai teori, tahapan, serta faktor yang mempengaruhinya. Dengan memahami semua aspek tersebut, baik individu maupun organisasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan bermanfaat dalam jangka panjang. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.